Jika Anda ingin menyaring perusahaan serupa hari ini, saya sarankan menggunakan formula ajaib Joel Greenblatt, saham Acquirers Multiple, milik Tobias Carlyle atau NetNet Benjamin Graham. Buffett dan pekerjaan impiannya. Buffett tiba di New York, di mana kantor Graham Newman berada. Pada Agustus tahun 1954, sebulan penuh sebelum tanggal hari pertama Buffett bekerja. Gajinya adalah $1.000 per bulan. Dia dengan cepat menjadi anak emas perusahaan melalui akalnya dan dedikasinya untuk saham. Pada tahun 1956, ia ditawari untuk mengambil alih dana tersebut ketika Graham ingin pensiun. Tetapi Buffett tidak menerima tawaran itu. Graham Newman memutuskan untuk tutup. Tanpa Graham, Buffett berpikir bahwa dia mungkin akan menempuh jalannya sendiri. Kemitraan pertama Buffett. Pada usia 26, Buffett telah mengumpulkan uang sebesar $174.000, dan dia sekarang telah pindah kembali ke Omaha setelah 2 tahun di New York. Dia berkeinginan pensiun, karena dia tahu bahwa keluarganya hanya mengeluarkan uang $12.000 per tahun. Rupanya, Buffett berpikir bahwa berinvestasi sekaligus menangani beberapa uang orang lain sama dengan pensiun. Karena itulah dia memilih melakukan itu saat ini. Pada tanggal 5 Mei tahun 1956, ketika Buffett berusia 25 tahun, ia membentuk Buffett Associated Limited, kemitraan investasi yang mirip dengan Graham Newman. Namun jauh lebih kecil, hanya terdiri dari 7 mitra di antaranya adalah keluarga dan teman. Buffett adalah general partner di sana, artinya dia yang bertanggung jawab. 7 partner limited telah memberikan kontribusi total $105.000. Buffett sendiri menambahkan hanya $100. Ada beberapa data yang saling bertentangan tentang biaya kemitraan, dan tampaknya beberapa buku paling populer tentang Buffett salah mengartikannya. Kesepakatannya bukan bahwa partner limited akan dijamin bunga 4%, serta Buffett dan mitra kemudian membagi keuntungan. Sebenarnya, selama periode ketika dia menjalankan banyak kemitraan antara tahun 1956 sampai tahun 1961, ada berbagai kesepakatan untuk dipilih, seperti yang dinyatakan dalam surat kemitraan Buffett pada Juli tahun 1961. Pada tahun 1962, ketika ia menggabungkan semua kemitraan yang terpisah ini menjadi satu kemitraan yang lebih besar. Kesepakatannya adalah bunga 6% dan Buffett mengambil 1/4 dari semua keuntungan. Seperti yang dinyatakan selama pertemuan pemegang saham tahunan Berkshire Hathaway tahun 2000. When we put them together, we settled on the 6% preferential with a quarter of the profits over that with a carry forward of all deficiencies. Nobody was guaranteed anything on them. Ada beberapa aturan tambahan yang menarik. Mitra terbatas pada dasarnya hanya dapat menambah atau menarik uang setahun sekali, selama bulan Desember. Buffett tidak ingin orang masuk dan keluar dari kemitraan. Selain itu, dia tidak akan memberitahu mereka apapun tentang apa yang dia investasikan, karena Buffett tidak ingin orang menawar harga saham yang dia minati. Karena kerahasiaan ini, beberapa orang di Omaha berpikir bahwa Buffett menjalankan skema Ponzi. Mereka yang meragukan keterampilan dan kepercayaan Buffett hilang. Selama periode tahun 1957 sampai tahun 1961, Warren berhasil mengalahkan Dow Jones Industrial sebanyak 16% per tahun. Atau secara compounding 177%. Bahkan setelah biaya partnership, ini memungkinkan partner limited untuk mengalahkan indeks rata-rata 10,2% per tahun, atau secara compounding 107%. Kompetensi Buffett sebagai manajer aset mendapat perhatian lebih. Dan pada akhir tahun 1961, ia mengelola total 10 kemitraan yang berbeda, ditambah ia juga memiliki satu dengan ayahnya. Buffett dan puntung cerutu. Jadi, bagaimana dia mencapai jenis pengembalian ini? Di Columbia, Graham telah mengajari Buffett strategi investasi yang mereka sebut sebagai buying cigar butts.
Rokok seperti itu basah, tidak dicintai, dan sering dibuang begitu saja. Tetapi biasanya berguna untuk setidaknya satu hisapan lagi. Oke, cukup dengan analoginya. Strategi cigar butts berarti membeli perusahaan murah. Yang benar-benar murah. Saham mereka biasanya diperdagangkan dengan harga yang sangat rendah terhadap rasio pendapatan dan atau dengan harga rendah dibandingkan dengan uang tunai dan aset. Kesalahan harga ini seringkali akan mengoreksi diri mereka sendiri dalam beberapa bulan atau mungkin 1 atau 2 tahun, ketika saham tersebut menyala, dan ini mewakili hisapan terakhir. Buffett kemudian akan menjual perusahaan tersebut dan membeli lagi perusahaan yang lebih murah. Buffett screening melalui sumber daya seperti manual Moody yang disebutkan sebelumnya, Pink Sheets, dan buku kutipan nasional untuk perusahaan kecil yang telah dilupakan oleh orang-orang di pasar saham. Kapitalisasi pasar mereka seringkali antara $1 sampai $10 juta, yang setara dengan $8 sampai $80 juta hari ini. Bukan hal yang aneh jika likuiditas di perusahaan-perusahaan ini sangat tipis sehingga Buffett harus bertemu langsung dengan pemegang saham dan menegosiasikan harga dengan mereka. Dua contoh penting puntung cerutu yang dibeli Warren Buffett di awal karirnya adalah Sanborn Map dan Dempster Mill. Sanborn Map adalah perusahaan yang memberikan informasi rinci tentang struktur yang berbeda di kota-kota di seluruh Amerika Serikat. Yang menunjukkan, antara lain, diameter saluran air yang mendasari jalan, lokasi hidran kebakaran dan komposisi atap. Informasi yang menarik bagi perusahaan asuransi kebakaran. Buffett memasang 35% dari uang kemitraannya selama periode tahun 1958 sampai tahun 1960. Pada tahun 1958, Anda dapat membeli saham perusahaan seharga $45, sementara perusahaan itu menyimpan sekuritas blue chip senilai $65 di neracanya. Bisnisnya tidak berjalan dengan baik, karena perusahaan asuransi mencoba teknik baru untuk penjaminan emisi mereka, tetapi arus kasnya masih positif dan datang dengan dividen. Dan dengan harga ini, pada dasarnya, Anda mendapatkan bisnis Sanborn secara gratis. Selain itu, Anda mendapatkan saham blue chip senilai $20. Bukan kesepakatan yang buruk, dan Buffett memperoleh sekitar 50% dari investasi ini selama 2 tahun. Dempster Mill Manufacturing adalah produsen peralatan pertanian dan sistem air. Buffett mulai mengakuisisi saham pada tahun 1956, meskipun sebagian besar dibeli pada tahun 1961. Ketika perusahaan menjual $30 per saham dan mencapai titik impas pada keuntungan, itu telah menghasilkan banyak uang di masa lalu, tetapi sekarang tidak lagi. Apa yang membuat Buffett tergiur adalah fakta bahwa perusahaan itu memiliki nilai buku $75 per saham. Dia menyadari bahwa, jika nilai ini dibuka, harga saham saat ini akan memungkinkan pengembalian yang besar. Buffett Associates mengakuisisi 73% perusahaan dengan rata-rata $28 per saham. Dan menggunakan sekitar 21% asetnya untuk mengambil alih perusahaan dan menjual aset agar lebih efisien. Akhirnya, Buffett berhasil menjual Dempster ke pengakuisisi pada tahun 1963 seharga $80 per saham, atau pengembalian 185%. Jika Anda ingin menyaring perusahaan serupa hari ini, saya sarankan menggunakan formula ajaib Joel Greenblatt, saham Acquirers Multiple, milik Tobias Carlyle atau Net Benjamin Graham. Buffett benar-benar fokus. Jelas bahwa Buffett sepenuhnya sibuk dalam usahanya mengumpulkan kekayaan. Dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan anak-anaknya, dan ketika dia melakukannya, pikirannya berada di tempat lain. Pada liburan di California, dia membawa anak-anak ke Disneyland. Sementara mereka berlarian dan bersenang-senang sendiri, Buffett hanya duduk di bangku membaca. Juga jelas bahwa Susie mendukung Buffett, baik secara emosional, maupun praktis dalam rumah tangga mereka. Suaminya tidak memiliki terlalu banyak kebutuhan tetapi dia memastikan bahwa mereka selalu terpenuhi seperti bola lampu di lampu bacanya, dan kemudian tentu saja ada semua hal lain yang dibutuhkan di dalam rumah untuk bekerja. Buffett dan Charlie Munger,
Pada tahun 1959, Warren Buffett bertemu Charlie Munger di sebuah pesta makan malam lokal. Munger adalah pengacara Los Angeles dan buku dengan kaki. Keduanya benar-benar cocok secara intelektual dan, sisanya adalah sejarah. Munger adalah wakil ketua perusahaan Warren Buffett Berkshire Hathaway dan telah menjabat sejak 1978. Munger menantang keyakinan Buffett tentang perusahaan murah. Sebelum bertemu Charlie Munger, Buffett berfokus pada investasi di perusahaan biasa-biasa saja yang diperdagangkan dengan harga murah. Setelah diyakinkan oleh Munger, dia malah mulai fokus pada perusahaan hebat dengan harga yang wajar. Meskipun kedua strategi tersebut valid, pendekatan Graham lebih cocok untuk investor dengan jumlah modal yang lebih kecil, sedangkan pendekatan Munger lebih menyeluruh. Pendekatan Graham tidak terukur. Maksud saya, Anda tidak dapat melakukannya dengan uang yang sangat besar. Charlie Munger membantu Buffett menemukan perusahaan seperti Chase Candies dan Coca-Cola. Buffett menjadi jutawan. Pada Januari tahun 1962, Buffett memiliki total 10 kemitraan yang berbeda, atau 11 jika Anda memasukkan yang ia miliki dengan ayahnya. Semua kemitraan ini dilakukan dengan kelompok orang yang berbeda. Sekarang memutuskan untuk menggabungkannya menjadi satu yang lebih besar, Buffett Partnership Limited. Dia memiliki sekitar 7,2 juta dolar aset yang dikelola dan minat dia dan Susi dalam kemitraan baru adalah 1.025.000 dolar. Buffett sekarang menjadi jutawan. Inilah rekap tercepat yang pernah ada, melalui proses, membaca, mengantarkan koran, memulai bisnis, belajar tentang investasi nilai, pergi ke sekolah bisnis, bekerja untuk idola dan panutannya, memanfaatkan uang orang lain, terus-menerus mencari perusahaan murah untuk berinvestasi, dan sebagian besar dari semuanya, tetap fokus sepenuhnya sepanjang waktu. Buffett menjadi jutawan pada usia 31 tahun.